pada waktu hamil, ibu hamil ini akan kalau terkena COVID, dia akan mengalami reaksi peradangan yang sangat hebat. Nah, reaksi peradangan yang sangat hebat itu akan memicu prematuritas, memicu aborsi, memicu kematian janin di dalam kandungan. Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu nih, seorang spesialis kandungan yang sangat terkenal sekali. Dosen saya, monggo dok, kenalan dulu. Halo para pemirsa, saya Dr. Iwayan Agung Indrawan, spesialis kandungan, sama-sama bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan Dr. Delia. Beliau ini dosen saya dulu, beliau juga sudah S3 dan konsultan. Kita mau ngomong-ngomong ini dok, sekarang kan COVID nih dok ya, pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya ibu hamil itu dengan COVID ini gimana dok? Apakah dia menjadi semakin rentan atau gimana dok? Ya, memang begini ya, ini ibu hamil ini termasuk kelompok yang rentan untuk COVID ini. Kenapa? Karena pada saat hamil ini terjadi penurunan imunitas pada ibu-ibu hamil ini. Kemudian ada perubahan-perubahan di dalam tubuhnya di mana menjadikan dia lebih rentan lagi dan mudah sekali terpapar oleh virus corona. Jadi berkaitan dengan itu, angka-angka di jurnal, angka-angka penelitian, kemudian di Saiful Anwar sendiri itu menunjukkan bahwa betul memang ibu hamil ini sangat rentan. Jadi kalau kita lihat di jurnal-jurnal ya, itu angka kematian, angka masuk ke ICU, angka kegawatan, itu ibu hamil itu 3 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang orang biasa. Jadi 3 kali lipat lebih mudah mati, 3 kali lipat lebih mudah masuk ICU, 3 kali lipat lebih menjadi kesakitan yang lebih berat. Harus hati-hati juga ya dok. Begitu. Dan bulan Juli kemarin itu kita mengalami kematian ibu hamil yang sangat booming kematian ibu hamil di RSSA ini. Jadi gitu ya. Berikutnya gini dok, pertanyaannya, kalau ibu terjangkit ya, ibunya terjangkit, terus kemudian janinnya ini gimana dok? Ini sedikit keuntungan dari, bukan keuntungan ya, tapi salah satu keuntungan dari janin bahwa COVID ini dari literatur, dari penelitian itu dia tidak menimbulkan efek kepada janin. Ya, jadi dia tidak ditularkan ke janin. Hanya pada waktu hamil, ibu hamil ini akan kalau terkena COVID, dia akan mengalami reaksi peradangan yang sangat hebat. Nah, reaksi peradangan yang sangat hebat itu akan memicu prematuritas, memicu aborsi, memicu kematian janin di dalam kandungan begitu. Tapi untuk kecacatan janin yang diakibatkan oleh COVID tidak ada ya. Ada nggak sih dok data yang misalnya ini kalau misalnya aman nggak sih, misalnya dia tuh aman tuh pada trimester awal, 3 bulan pertama hamil, atau yang lebih banyak itu kematian atau bahayanya tuh yang di trimester berapa, atau nggak semuanya bahaya gitu dok? Gini, kalau kehamilan prematuritas dan abortus kan tentu saja terjadi pada trimester pertama ya dok. Tetapi kemudian untuk prematuritas dia memang terjadi pada trimester ketiga. Ya, memang begitu. Tapi itu tergantung dari kondisi fisik ibu dan seberapa berat derajat dari COVID. Ya. Nah terus nih dok, kalau misalnya ibu hamil itu sudah terjangkit ya, sudah terjangkit.
Nah terus gimana, kan kita tahu kalau setiap bulan kontrol ke dokter kandungan kan ya, kalau misalnya normal ya, nggak pandemi. Nah terus bagaimana dok menyiasati kontrol kandungannya, terus kemudian COVID-nya sendiri ini bagaimana? Tergantung dari bagaimana COVID dari si ibu ini. Apakah COVID ini menimbulkan gejala atau tidak? Kalau COVID ini tidak menimbulkan gejala, berarti ibu hamil ini bisa isoman. Oh isoman ya? Ya bisa isoman. Tapi kalau ibu hamil ini ada gejala, COVID ini ada gejala panas, batuk, demam, kemudian demam, sesak, kemudian nyeri otot, sampai sesak ya, itu yang paling bahaya. Dia tidak boleh isoman, dia harus masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Untuk kontrol per bulan, mereka kalau memang tidak ada emergensi, mereka disarankan untuk menunda. Kalau mereka dalam kondisi positif COVID tapi kalau memang ada kondisi emergensi atau memang harus kontrol, mereka mungkin bisa menghubungi melalui telemedicine atau WA dokter yang bersangkutan. Di POGI sendiri, POGI Malang kita sudah menyediakan hotline. Ada nomor-nomor dokter yang bersedia untuk menerima konsultasi telemedicine. Yang belum tahu, POGI itu Persatuan Dokter Obgyn ya, Persatuan kandungan ya. Obstetri Ginekologi Indonesia. Nah, kalau perlakuan nih, kita kan sudah banyak ya dok ya, isoman, panduan isoman. Ada nggak dok bedanya isoman kita nih biasa ya, orang terkena COVID biasa sama isoman ibu hamil? Secara umum tidak ada beda. Mungkin secara khusus adalah ibu hamil lebih memperhatikan kehamilannya, kegerakan bayinya, ada tidaknya komplikasi, misalnya ketuban pecah atau tidak, terus kemudian ada darah yang keluar atau tidak, secara spesifik itu. Kalau isoman yang secara umum sama. Gini nih dok, kan biasanya saya kan dulu juga pengalaman hamil nih dok. Jadi minum vitamin kan, biasa vitamin zat besi untuk menambah zat besi. Nah kalau misalnya ibu hamil ini menderita COVID atau terkena, atau misalnya tidak menderita tapi di era COVID ini, ada nggak sih vitamin yang perlu ditambahkan gitu dok? Untuk yang diminum si ibu hamil ini gitu. Oh ya, jadi pada panduan isoman itu sudah ada memang panduan isoman untuk orang yang isoman yang positif COVID itu pasti ada, dia harus minum vitamin D, minum vitamin C, kemudian suplemen susu itu semua. Kalau pada ibu hamil tentu saja kita menambahkan nutrisi-nutrisi, partikel-partikel mineral yang harus masuk pada waktu ibu hamil, contohnya DHA, kemudian zat besi, kalsium, itu kan penting untuk perkembangan si janinnya. Nanti kita fokus ke COVID bayinya. Betul. Harus dua-duanya ya, karena kan yang diperhatikan ibu dan janinnya. Gitu, kebetulan aja dia tidak menular secara ke janinnya. Nah, terakhir nih Dokter Iwa, misalkan memang COVID ini kan lama ya dok ya, udah 2 tahun nih. Mudah-mudahan enggak lama. Mudah-mudahan enggak lama. Amin. Nah ini biar kita nggak maskeran terus ini. Iya betul dok, nanti nggak kelihatan. Jadi misalnya nih ada pasangan yang pokoknya ngebet, aku pokoknya harus program hamil, pokoknya ngejar usia. Dikejar mertua biasanya. Nah, mungkin itu dok. Nah, sebenarnya aman apa enggak sih dok? Atau ada tips-tips tertentu dok? Kalau misalnya itu tadi yang dikejar pengen mau hamil gitu. Iya. Mesti ya kita kalau lebaran mesti kumpul-kumpul ditanya, kok nggak hamil? Mana anaknya? Stres sosial dok, sosial. Untungnya COVID ini nggak ada lebaran ya. Iya betul, secara Zoom aja. Gitu. Tapi dalam hati pasti pingin punya anak. Jadi selama COVID ini ya kita kalau memang pingin ya sudah program saja, tidak perlu kita menunda ya, karena kita menunda kita nggak tahu kapan ini COVID-nya selesai. Ya terutama seorang wanita. Wanita ini masa reproduksinya terbatas ini. Jangan sampai dia sudah lewat 35 baru mereka pingin hamil. Waduh, saya 39 nih. Gimana itu?
Berarti kesimpulannya tetap boleh ya dok ya? Kalau boleh program, tetap, ya? jadi tidak ada penangguhan. Jadi saya sarankan tetap saja konsultasi. Hanya mungkin pemeriksaan atau cara periksa atau prosedurnya yang kita agak berbeda. Karena ada beberapa klinik, beberapa rumah sakit yang tidak memperbolehkan suami masuk mendampingi istri selama pandemi. Oh iya, gitu ya dok ya. Jadi, selama pandemi. Tapi itu mungkin bisa kita khususkan kalau memang itu kondisi khusus seperti suaminya yang butuh konsultasi untuk program. Dok. Jadi buat yang mau hamil atau program hamil tetap bisa ya dok ya. Tapi sesuai dengan prosedur di era pandemi. Dokter, saya tadi lupa. Kan vaksin nih ya. Sekarang kan Indonesia lagi menggalakkan vaksin. Untuk ibu hamil dok, aman nggak dok vaksin? Boleh? Aman ya? Aman, 100% aman. 100% aman ya. Pogi juga sudah mengeluarkan aturan. Iya. Rekomendasi 100% rekomendasi aman. Karena aturannya banyak, nanti kita kasih tahu aja dok ya. Ini aturan-aturan untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil yang mau vaksin aman ya, sesuai jadwal gitu ya dok ya. Sesuai jadwal, sesuai aturan. Menghindari kerumunan, jangan sampai desek-desekan. Betul. Ya. Hindari kerumunan, perbanyak berduaan. Banyak ke podcast ini biar berduaan. Gini, terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan untuk warga Malang dan Indonesia mungkin dan sekitarnya untuk ibu hamil di era pandemi dok. Oh baik, terima kasih. Jadi untuk ibu hamil di era pandemi, jangan hanya namanya anaknya, calon anaknya yang mengandung COVID atau begitu ya. Baik, jadi jaga kesehatan ya, hindari kerumunan, minum vitamin ya, terus tetap kalau bisa usahakan vaksinasi. Nah betul, betul. Dan juga jangan lupa pakai masker, jaga prokesnya. Oke, sekian dulu konten kali ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang ibu hamil dan isoman, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe, share di YouTube saya, Kulit Sehat with Dokla. Terima kasih Dokter Iwan. Sama-sama Dokter Lala. Salam sehat, salam prokes.